Hai, perkenalkan nama saya Mona Tiara, Prodi Administrasi Bisnis 3A, NPM 2302004. Dosen pengampu Novi Rahayu Eskom Mkom. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Siklus Hidup Pengembangan Sistem dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Terstruktur. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah proses langkah demi langkah yang digunakan untuk membangun sistem, perangkat lunak atau aplikasi yang efektif dan berkualitas. Fase perencanaan. 1. Identifikasi masalah. 2. Definisi ruang lingkup. 3. Perencanaan proyek. Baiklah, lanjut fase analisis. Fase analisis ada 3, analisis kebutuhan, pemodelan data, dan analisis kelayakan. Baiklah, di sini juga ada fase desain, ada 3 juga. 1. Desain antarmuka, 2. Desain arsitektur, 3. Desain basis data. Baiklah, di sini juga ada fase implementasi, ada 4. 1. Pemrograman, 2. Pengujian unit, 3. Pembuatan basis data, dan 4. Integrasi. Dilanjutkan dengan fase pengujian, ada 3. Pengujian alfa, pengujian beta, dan pengujian penerimaan. Fase implementasi, pelatihan pengguna, membekali pengguna dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan sistem baru. Lanjut, migrasi data, memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru, menjamin keakuratan dan kelengkapan data. Dan peluncuran sistem, memasukkan sistem baru ke dalam lingkungan produksi, menjamin stabilitas dan ketersediaan sistem. Dan ada juga fase pemeliharaan. Dan di sini juga ada contoh-contoh siklus hidup pengembangan sistem. Baiklah, manfaat siklus hidup pengembangan sistem adalah peningkatan kualitas. SDLC memastikan pengembangan sistem yang berkualitas, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Efisiensi waktu dan biaya. Proses yang terstruktur membantu mengelola waktu dan biaya dengan lebih baik, meminimalkan pemborosan dan ketidakefisienan. Dan terakhir, kepuasan pengguna. SDLC memastikan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna, meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Baiklah, lanjut ke metode pengembangan sistem informasi tekstur. Metode tersebut merupakan pendekatan sistematis dan tekstur dalam membangun sistem informasi. Di sini ada sistematik. Pengembangan sistem informasi tekstur mengikuti langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Lanjut dengan tekstur. Metode ini menekankan pada pendefinisian struktur data, proses, dan prosedur dengan jelas dan terorganisir. Lanjut, berorientasi dokumen. Metode ini menggunakan dokumentasi yang komprehensif untuk mencatat setiap tahap pengembangan sistem informasi. Prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi terstruktur. Di sini ada 3 prinsip: 1. Modularitas, 2. Dekomposisi, dan 3. Standarisasi. Ada juga tahap-tahapan dalam pengembangan sistem informasi terstruktur. Ada 4. Analisis kebutuhan sistem, perencanaan sistem, implementasi dan pengujian sistem, dan dokumentasi dan pemeliharaan sistem. Lanjut, analisis kebutuhan sistem ada 3. 1. Pengumpulan data, 2. Identifikasi kebutuhan, dan 3. Pemodelan kebutuhan. Perancangan sistem. 1. Perancangan arsitektur sistem, menentukan struktur sistem secara keseluruhan termasuk komponen, hubungan, dan teknologi. 2. Perancangan basis data, mendesain struktur data termasuk tabel, kolom, dan relasi untuk menyimpan informasi sistem. Dan 3. Perancangan antarmuka pengguna, menentukan desain antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif untuk interaksi pengguna. Lanjut dengan implementasi dan penguji sistem. Di sini ada implementasi, pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Dan di sini ada dokumentasi dan pemeliharaan sistem. Karakteristik metode pengembangan terstruktur. 1. Top-down approach, pengembangan
dimulai dari tingkat atas dan kemudian dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 2. Iteratif. Proses pengembangan dilakukan secara berulang-ulang, melakukan pengujian dan perbaikan di setiap tahap. Dan 3. Berorientasi pada dokumen. Dokumentasi yang lengkap sangat penting untuk merekam setiap langkah pengembangan. Kelebihan dan kekurangan pengembangan sistem teks struktur. Kelebihannya, 1. Proses yang terdefinisi dengan jelas. 2. Mudah diimplementasikan dan dikelola. 3. Dokumentasi yang lengkap. 4. Cocok untuk sistem yang kompleks. Dan kekurangannya adalah 1. Proses pengembangan yang relatif lama. 2. Kurang fleksibel untuk perubahan kebutuhan. 3. Membutuhkan tim pengembang yang besar. Dan 4. Sulit untuk mengadaptasi teknologi baru. Baiklah, kesimpulan dan syarat tentang siklus hidup pengembangan sistem. Kesimpulannya adalah siklus hidup pengembangan sistem merupakan proses tekstur yang digunakan untuk membangun sistem informasi baru atau meningkatkan sistem yang sudah ada. Metode pengembangan sistem informasi tekstur adalah pendekatan yang menekankan pada langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik untuk memastikan hasil yang konsisten dan terkontrol.